Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudaraku dimanapun Anda berada ya. Selamat tahun baru ya, mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudaraku sekalian, masih tetap bersama Mbah Minci ya. Jadi pada kali ini ya kita tetap masih merespon apa ya ceramah-ceramahnya Habib Bahar bin Smith ya. Jadi di sini para saudaraku sekalian ya, kemarin itu kita melihat ya di tayangan YouTube ya yang sudah beredar itu tentang adanya debat ya, debat tentang perseruan para nasab ya, para nasab antara Kiai Imad dan para semua habaib, yang di situ Kiai Imad menjelaskan ya banyak para habaib yang nasabnya itu adalah terputus dari Rasulullah SAW. Saudara Hanif, apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi itu akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tadi saya juga sempat menelaah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, misalkan mengutip Al-Muhibbi abad 12, Son'ani abad 12, An-Nabhani abad 14 dan lain sebagainya, itu belum menunjukkan bukti bahwa Ubaidillah dicatat pada kitab sezaman. Ini logika Kiai Imaduddin Utsman yang mungkin nanti bisa diperkuat. Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 menit itu 20 kalau menit, diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu ya, karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi itu akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak absah nasab itu tidak dibenarkan. Ini harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhra wal istifadah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti, dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhra wal istifadah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhroh. Ya. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu oleh baik, ya, baik. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut, ya, yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Diskusi ini saya agak mereview sedikit. Tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas mengenai syarat atau turuk-turuk daripada itsbat nasab yang disebutkan, dan sudah banyak data material yang disebutkan, dan ini menjadi sebuah hal yang penting karena kemudian data material inilah nanti yang bisa dikonfrontasi. Maka kalau dari pihak Kiai Imaduddin sendiri ini tidak hadir, sebenarnya sangat disayangkan sekali. Saya sangat menyayangkan sekali karena data material yang dibutuhkan itu harus dibantah dari apa yang disampaikan sama saudara Hanif Al-Attas. Tadi disampaikan lagi-lagi bahwa syarat dan turuk syuhra istifadah menjadi sebuah hal yang penting dalam isbat nasab, dan itu yang harus kemudian digugat dari kubu Kiai Imaduddin Hasan Utsman sendiri. Baik, sebelum nanti kita akan masuk
kepada sesi selanjutnya. Ini kita akan melanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh saudara Hanif Alatos, agar kemudian sistematika berpikir bagi sahabat-sahabat sekalian itu lebih terarah. Jadi membangun fondasi dulu, ini yang kemudian ingin kita bahas, lalu biar nanti beberapa masalah-masalah terkait itu bisa lebih mudah dipahaminya. Dan sekali lagi, diskusi kali ini kita tidak membahas soal-soal yang terkait dengan isu sosial kehabaiban. Isu sosial itu tidak pernah kita bahas. Mungkin itu di sisi selanjutnya. Habaib-habib yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, itu tidak kita bahas sama sekali. Kita fokus hari ini pada permasalahan isbat nasab, metodologi isbat nasab. Itu yang kemudian fokus kita. Dan saya kembali lagi bukan menasehati ya, anggaplah kemudian memberikan saran bagi para narasumber sekalian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkata yang baik, cara penyampaian yang baik, diksi kata yang kemudian dipilih adalah sebuah diksi kata yang baik, agar kemudian pihak yang memang saat ini menggugat itu yatadzakkar aw yakhsha. Itu yang terpenting, agar kemudian tercipta rekonsiliasi di antara kita bersama. Baik, saya persilahkan kepada saudara Hanif Al-Attos untuk bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Sebelumnya saya minta maaf kepada pendengar sekalian ya, karena ini formatnya bukan diskusi dua arah, maka berubah jadi format seminar ini. Karena yang kita tunggu-tunggu nggak datang, sehingga saya minta maaf kalau saya ngambil waktu agak panjang, karena seperti yang tadi kami gambarkan, analogikan, ini saya membangun pondasi, nanti akan ada bangunan-bangunan oleh kawan-kawan yang dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga mohon dimaklumi sedikit kalau ini agak panjang. Dan kelihatannya karena seruannya 3 hari 3 malam, nah jadi kami persiapannya 5 hari 5 malam ini bahannya, jadi mohon maaf kalau agak panjang seperti itu. Jadi tadi kita kembali penyimpangan pertama, kita udah sepakat ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imat bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satu tadi itu, diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imat dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, saudara Imat ini selalu mengatakan nasab habaib ba'lawi mardudun batil, tertolak, batal, bahkan mustahil mustahil tersambung. Nah ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab, ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imat disebutkan ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhakkik. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun, kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun thabit. Nah, itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab ba'lawi termasuk kategori ini, karena semua nasabah yang bahas nasab ba'lawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab ba'lawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur.
Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang. Ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan. Tapi ini nggak ada yang ingkar, mereka ini keluarga Al-Husaini. Tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Drus. Tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Drus. Untuk Ali Drusnya itu ke Sayyidina Abdullah Ali Drus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai al-idrus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan, kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang ta'an, ada yang menafikan, ada nasab yang menafikan. Itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya, jangankan salah satu nggak disebutkan, ini nggak ketemu jalurnya, tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul. Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di. Baik. Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima. Ada ikhtilaf antar nasabah, itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika imat, terlepas dari logika tersebut salah. Andai lau salamna syajarah mubarakah itu yang dianggap mu'arid itu nafi satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandai, itu iftirat, jangan dipotong. Ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul. Nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab Ba'alawi. Makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Attas misalkan. Nah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas yang ngerti nasab Al-Attas bilang, "Inti nggak mungkin Al-Attas nih. Secara hitung-hitungan nggak mungkin. Secara begini-begini. Al-Attasnya sendiri nolak. Abah inti itu bukan Al-Attas. Kok bisa inti jadi Al-Attas?" Itu namanya mardud. Ada orang ngaku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin. Nah, aku teriak Sultan Hasanuddin. Keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Nah, jadi kalau dia paham klasifikasi ini, wah nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab Ba'alawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud, nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Nah, itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya, apalagi sampai hakul yakin. Nah, kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab, padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Itulah ya para saudaraku sekalian ya, barusan kita menyimak antara perdebatan para habaib dengan Kiai Imad ya. Jadi kita semua mungkin bisa mengambil hikmah ataupun mengambil daripada inti perdebatan tersebut, bahwasanya diantaranya itu saling mempunyai pedoman ataupun mempunyai dalil-dalil yang kuat, sehingganya keduanya itu tidak ada keputusan bahwasanya antara Kiai Imad dengan para habaib tidak saling menemukan jawaban bahwasanya siapakah yang benar ya. Ini para saudaraku sekalian, jadi intinya kita
kita sebagai orang awam cuma bisa menyimak, adapun kebenaran itu mungkin ada pada masing-masing ya. Jadi hanya Allah lah yang mungkin bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Para saudaraku sekalian, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Dari Mbah Ninci, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.